Halo, selamat datang kembali di channel saya Chandra Cerita. Terima kasih untuk supportnya pada video yang lalu mengenai kisah nyata reinkarnasi. Banyak sekali like dan komentarnya yang membuat saya jadi semangat lagi untuk bikin video kedua ini yang masih berkaitan tentang reinkarnasi itu sendiri. Kita flashback sedikit mengenai video kemarin, yaitu mengenai Amel, reinkarnasi dari Nike Ardila, dan Langgalamu, gadis Thailand, reinkarnasi dari Teresa Teng, di mana keduanya itu memiliki paras wajah yang sangat mirip dengan penyanyi legendaris tersebut, Amel Nike Ardila, Langgalamu, Teresa Teng. Image Teresa Teng pada Langgalamu memang masih melekat, walaupun beritanya udah booming beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang Langgalamu udah jadi penyanyi top di Asia Timur, seperti China, Hong Kong, Taiwan, Jepang, Singapura. Tentu saja menjadi penyanyi terkenal juga di negaranya sendiri, Thailand. Dan fans Langgalamu sendiri sekarang bukan hanya dari fans mendiang Mahadiva tersebut, melainkan dia ada basis fansnya sendiri, Lamu Fans Club. Bagaimana dengan Amel Mela Milia? Amel juga udah mulai diundang di berbagai acara stasiun TV dan juga di channel YouTube YouTuber terkenal tanah air, dan juga udah merilis beberapa single lagu, dan lagunya memang enak didengar sekaligus menjadi pengobat rasa rindu fans-fans Nike Ardila selama ini. Dan kedepannya dengan diasahnya kemampuan nyanyi Amel, bisa sekali Amel mirip dengan Langgalamu yang menjadi penyanyi terkenal di dalam negeri maupun luar negeri. Dan juga ditambah Amel mempunyai fans base-nya sendiri. Yang ngefans Nike Ardila suka dia. Anak milenial zaman sekarang yang suka sama Amel juga ada. Chemistry Amel juga udah mulai terlihat dari gaya bicaranya dan juga gaya berpakaiannya. Contoh seperti Amel berkunjung ke Museum Nike Ardila. Kok bisa pas gitu loh, dia bisa pakai baju yang mirip dengan yang dipajang di Museum Nike Ardila. Pastinya itu baju yang disukai mendiang Nike, sampai bisa dipajang di museum tersebut, bener nggak? Dan dengan model baju yang mirip, Amel pakai saat ke sana. Terlepas dari sengaja atau tidak sengaja, tapi yang mesti kita sadari ya, banyak loh fans yang pakai baju dan bergaya mirip idola dia, ataupun cosplay lah. Tapi auranya nggak dapet, bener nggak? Amel ini unik karena teman-teman lama mendiang Nike seperti Melly Guslow bisa terharu nangis pas ketemu dan dengar suara Amel nyanyi. Berarti nggak hanya sekedar mirip, tapi ada aura atau sesuatu yang sama persis yang bisa buat mereka terharu melihat Amel gitu loh. Dilihat dari riwayat Amel dan Langgalamu, mereka ini diberitakan sebagai reinkarnasi penyanyi legendaris karena paras wajahnya yang sangat mirip. Tetapi untuk meyakinkan kalian nih, apakah kalian tahu ada orang yang disebut-sebut juga sebagai reinkarnasi dengan membawa memori atau ingatan di kehidupan lalunya? Tanggal 2 Oktober 2020, Jepang ada berita mengejutkan, yaitu di Twitter ada seorang ibu bernama Tomoe Nomura. Dia men-tweet, "Saya sedang membantu anak saya untuk mencari ibunya yang dari kehidupan sebelumnya." Setelah diposting, tweetnya ini langsung mendapat banyak komentar dan di-repost orang-orang. Setelah beritanya booming, media sampai ke rumahnya buat wawancarain mereka. Jadi bapak anak ini seorang PNS, dan mamanya itu seorang perawat di rumah sakit. Dan anak yang dimaksud itu ternyata anak cowok. Tahun lalu pas 2020 dia umur 7 tahun. Ceritanya berawal dari 4 tahun yang lalu. Pas anaknya umur 3 tahun, suatu hari mamanya lagi nina boboin anaknya gitu loh. Anaknya tiba-tiba bilang, "Mama, suara kamu nggak semerdu mama aku yang sebelumnya." Hah? Setelah itu, di kehidupan sehari-hari, anaknya juga kadang suka ngomong yang bikin mamanya tuh ngurus otak. Misalnya pas beliin dia mainan motor baru nih, anaknya bilang, "Oh, aku dulu itu pas naik motor mati ketabrak, Ma." Lanjut seperti pas main PS sama mamanya, anaknya tiba-tiba bilang, "Dulu Ma, aku mainnya Nintendo yang warnanya merah putih." Ini udah bener-bener nggak masuk logika, bener nggak? Dia itu kelahiran 2013, sedangkan Nintendo jadul merah putih Famicom itu dirilis di Jepang tahun 1983. Jadi dia nggak mungkin pernah lihat Nintendo jadul itu. Saya aja yakin anak-anak zaman sekarang yang kelahiran tahun 2000-an itu pun nggak pernah lihat barang itu, bener nggak? Jadi setelah anak ini sering ngomong hal-hal yang aneh gitu dan dirangkum menjadi satu sama orang tuanya, menjadi satu alur cerita. Jadi di kehidupan sebelumnya saat dia berumur 17 tahun, mamanya kasih kado Sweet 17, sebuah motor. Dan pada suatu hari pas dia lagi naik motor,
Tepat di sebuah perempatan yang ada lampu merah, dia ditabrak sama mobil berwarna putih. Kaki kanannya semua robek luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu anak tersebut nggak mati, selamat. Tapi karena infeksi di lukanya dan pada akhirnya anak itu nggak keselamatkan. Dia bisa dengan jelas ceritain pas kejadian itu kalau dia naik motor warna apa, yang nabrak itu mobilnya apa, dan lokasi TKP-nya itu seperti apa. Sampai digambarin bentuk jalanannya. Dia bilang sepanjang pinggir jalan itu ada tanaman, di depan itu ada lampu merah. Tapi dia nggak bisa ingat alamat rumahnya, dan bahkan dia aja nggak bisa ingat muka mamanya. Dia hanya bisa ingat suaranya aja. Dan dia ingat lampu merahnya itu ada speaker, suaranya pipo-pipo. Jadi anak ini punya memori kehidupan sebelumnya, tapi yang paling diingat dengan jelas itu adalah kejadian saat kecelakaan terjadi. Jadi bagaikan ada sebuah peristiwa yang kita mau ingat seumur hidup, tapi ternyata kebawa sampai kehidupan selanjutnya. Setelah berbagai postingannya di Twitter, netizen-netizen Jepang ini langsung nih bantu cari di mana sih lokasi kira-kira anak ini kecelakaan. Karena di tweetnya tersebut nggak ada nama jalan, nggak ada nama orang. Dan nggak nyangkanya, kekuatan netizen itu begitu hebat. Sampai ketemu jalan yang mirip digambar sama anak ini. Dari posisi jalan sampai lampu merahnya. Mamanya langsung pergi ke lokasi sesuai yang ditunjukin oleh netizen. Sesampai di sana, ditunjukin nih sama netizen kalau di depan lampu merah itu ada serumah seorang nenek-nenek yang dulu ditinggal pergi sama anaknya karena kecelakaan. Dan itu semua udah sesuai dengan gambar anak kecil tersebut. Setelah selesai berkunjung dan ketemu ibunya di masa lampau itu yang udah jadi nenek-nenek, demi menjaga perasaan ibu kehidupan sebelumnya yang udah tua ya, dan juga demi kondisi kesehatannya, karena nenek ini pasti sedih kalau ingat-ingat masa lalu kayak gitu beneran. Maka berita ini nggak diteruskan lagi untuk demi menjaga privasi dan juga kesehatan orang lah tujuannya. Saya ceritakan satu bukti reinkarnasi lagi yang membawa memori dari kehidupan sebelumnya. Anak kecil di Amerika Serikat bernama James lahir pada tahun 1998. Pas umur 2 tahun diajak mall sama mamanya untuk dibeliin mainan, anak ini langsung seneng lihat mainan pesawat tempur. Dan ibunya bilang, bagus ya ada bomnya ya. Anak 2 tahun itu jawab, bukan ma, ini bukan bom, ini namanya drop tank. Emaknya langsung kaget, kamu bilang ini drop tank? Emaknya aja nggak tahu apa itu drop tank. Pas pulang nanya suaminya juga nggak tahu apa itu drop tank. Akhirnya pas cek di internet baru tahu, oh ini adalah tangki bensin cadangan. Orang tuanya mulai ngerasa aneh, kok bisa ya anak umur 2 tahun bisa ngomong istilah spesifik yang banyak orang awam aja nggak tahu gitu loh. Setelah itu hal aneh sering muncul lagi. Tiap malam James sering terbangun dan nangis, bahkan teriak. Teriakannya itu dia bilang, kebakaran, kebakaran, aku di dalam pesawat nggak bisa keluar. Terus orang tuanya nanya, pesawat apa gitu loh. Anaknya sambil nangis bilang dia di dalam pesawat nggak bisa keluar. Bapaknya tanya, siapa yang di dalam? Siapa yang di dalam? Aku. Lah ditanya, kenapa kebakaran ya? Ditembak musuh. Loh, siapa yang nembak kamu? Jepang, pasukan Jepang. Orang tuanya kaget bukan kepala. Karena yang dia ceritain itu adalah gambaran perang dunia yang melibatkan Jepang. Terus orang tuanya nanya, kamu itu siapa? Dia itu siapa? Anaknya jawab, James. Lah, James bukannya kamu? Iya, aku sama dia namanya sama, James. Terus Jamesnya itu James apa? Anaknya bilang James Huston. Oh, tenang, berarti bukan dia. Setelah itu anaknya makin hari makin jelas dan rinci menceritakan masa lampaunya. Dia bilang James itu bawa pesawat tempur dari Natoma. Orang tuanya bingung bukan main, sampai nyatet dan nyari di internet. Ternyata Natoma itu adalah kapal induk Amerika Serikat yang ikut perang. Lalu orang tuanya berkesimpulan kalau yang diomongin anaknya itu adalah ada seorang tentara bernama James yang membawa pesawat tempur dari kapal induk Natoma. Dalam peperangan, dia mati ditembak jatuh oleh musuhnya, yaitu Jepang. Lanjut, James udah umur 3 tahun dan udah mulai belajar gambar menggambar. Semua yang digambar James itu adalah pesawat tempur, lagi tembak-tembakan. Walaupun nggak rapi, tapi kita bisa lihat dengan jelas kalau ini tuh pesawat, kapal induk, pesawat jatuh, terjun parasut, dan lain-lain. Beda ya sama kita umur 3 tahun itu gambar apaan. Dan bukti reinkarnasi ini diperkuat pada suatu hari ada reuni para veteran kapal induk Natoma. Nah,
past deh. Di sana akhirnya James bisa ketemu dengan teman-temannya, walaupun di sana mereka udah umur 70 tahunan, udah sepuh. Dan James akhirnya bisa ketemu dengan keluarganya yang di masa lampau, dan yang tersisa hanya kakaknya, yang berumur lebih dari 80 tahun. Dari beberapa kisah nyata reinkarnasi tadi, bisa ditarik satu garis kesamaan. Langga Lamu lahir di Thailand, Teresa Teng, orang Taiwan tapi meninggal di Thailand. Sakitaro Nomura lahir di Jepang, kehidupan masa lalunya meninggal di Jepang. James Leininger lahir di Amerika Serikat, prajurit James Huston meninggal di Samudra Pasifik sebelah baratnya Amerika. Amel lahir di Jakarta, Indonesia. Nike Ardila meninggal di Bandung, Indonesia juga. Jadi mereka yang bereinkarnasi ini selalu di tempat kawasan yang sama. Nggak peduli dia orang apa. Dan apakah kita masih anggap kalau ini hanya kebetulan aja? Oke, apakah kalian juga membawa ingatan kehidupan masa lalu? Ataupun merasa sangat cocok dengan sesuatu hal, barang, ataupun orang, walaupun hanya pertama kali lihat? Jangan-jangan itu ada kaitannya dengan memori kehidupan masa lampau Anda. Jangan lupa tulis komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!